Ya, selamat sore semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Selamat sore Namo Bante, Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat sore, Namo Buddhaya, Bante. Ya, pada sore hari ini kembali kita melanjutkan kuliah berkaitan dengan Vipassana. Beberapa minggu terakhir kita sudah berbicara tentang pentingnya anicca, dukkha, dan anatta dalam kita bermeditasi. Dan ada satu hal yang penting untuk kita ketahui. Dalam meditasi Vipassana, seringkali para guru meditasi mengatakan bahwa meditasi Vipassana mengacu juga pada sebuah kualitas batin yang harus dikembangkan berkaitan dengan perhatian, atau seringkali juga disebut sebagai kesadaran, awareness, perhatian, mindfulness, yang mana kesadaran perhatian di sini seringkali diidentikan dengan kesadaran pasif atau passive awareness dalam bahasa Inggris, atau juga disebut sebagai perhatian yang apa adanya atau bare attention dalam bahasa Inggris. Kemudian karena meditasi ini mengacu kepada kesadaran pasif, perhatian apa adanya, timbul sebuah pertanyaan. Apakah dalam meditasi ini seseorang kemudian karena di situ yang ada adalah kesadaran pasif, berarti tidak ada kebijaksanaan atau semacam orang itu tidak tahu apa-apa. Karena kesadarannya muncul adalah kesadaran pasif. Maka dianggap sebagai pokoknya kalau kemudian memperhatikan objek, maka seseorang hanya sekedar ya sadar saja tanpa di situ ada kebijaksanaan. Tentu hal itu tidak sesuai. Memang dalam kesadaran pasif seakan-akan seseorang itu tidak ada respon terhadap objek yang muncul. Dan ini telah disampaikan oleh Sang Buddha, terutama berkaitan dengan kesadaran pasif. Sang Buddha menyampaikannya kepada Bahya Daruciriya. Ketika beliau memberikan nasihat kepada Bahya Daruciriya, beliau mengatakan, Dede tidak matang bawisati, sute suta matang bawisati, mute muta matang bawisati, winyate winyata matang bawisati. Ketika melihat, itu hanya sekedar melihat. Ketika mendengar, itu hanya sekedar mendengar. Ketika di situ mute. Mute artinya adalah membaui, mengecap, dan juga merasakan. Itu hanya sekedar pengalaman membaui, mengecap, dan juga merasakan. Dan winyate, winyatang, matang, bawisati. Dan ketika di situ ada pemikiran, atau ketika di situ berpikir, itu pun juga hanya sekedar berpikir. Artinya tidak ada di dalamnya persepsi, anggapan, kecenderungan bahwa ada aku, bahwa ada diri. Yang ada hanya sekedar fenomena. Nah, karena kesadaran demikian dalam bermeditasi, diarahkan melihat fenomena sebagaimana adanya, tanpa ada embel-embel lain, seperti ini milikku, ini diriku, ini aku, hanya sekedar fenomena, maka para guru meditasi mengatakan bahwa itu adalah
kesadaran pasif atau kesadaran apa adanya, their attention atau passive awareness. Nah, kemudian itu menjadi sebuah pertanyaan. Kalau demikian berarti sebenarnya pada saat seseorang menyadari fenomena yang muncul, apakah itu berkaitan dengan melihat atau objek yang dilihat, mendengar, membaui, mengecap, merasakan sentuhan, atau pada saat seseorang berpikir, karena di situ yang adanya sekedar pengalaman semata, berarti di situ tidak ada pengetahuan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jadi seakan-akan seseorang itu seperti patung. Seseorang itu seperti, yaitu ya tidak ada kebijaksanaan sama sekali. Tentu hal ini harus diluruskan. Yang terjadi adalah seseorang membawa batinnya melihat fenomena sebagaimana adanya, melihat hanya sekedar melihat, mendengar hanya sekedar mendengar, dan seterusnya, itu disebabkan karena adanya kebijaksanaan. Jadi harus ada kebijaksanaan di balik itu. Kalau seseorang kemudian melihat hanya sekedar melihat, mendengar hanya sekedar mendengar, tanpa adanya kebijaksanaan di situ, yaitu sama saja orang yang bodoh. Jadi di situ ada sikap apatis, di situ ada sikap tidak peduli, dan di situ ada yang ada adalah kebodohan. Tetapi ketika seseorang melihat hanya sekedar melihat dan seterusnya, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tidak ada embel-embel aku, diriku, milikku, yang adanya sekedar melihat dalam meditasi, di situ muncul karena kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan di sini yang paling mendasar adalah pengetahuan bahwasanya kalau seseorang melihat objek atau memperhatikan objek dengan kemelekatan, menggenggam, melekati, maka di situ ada kotoran batin. Karena di situ ada kemelekatan, di situ ada keserakahan. Tetapi kalau kemudian seseorang terseret untuk menolak, untuk membenci objek yang muncul, yang terperhatikan oleh batin, maka di situ ada kebencian. Jadi kalau seseorang melekati ada keserakahan, menolak ada kebencian. Maka seseorang dalam bermeditasi hanya sekedar melihat, hanya sekedar memperhatikan, tidak menggenggam, tetapi juga tidak menolak. Ketika batin tidak menggenggam dan tidak menolak, maka di situ tidak ada kebencian dan juga tidak ada keserakahan. Yang pertama. Yang kedua adalah seseorang tahu bahwa pada saat batin ini bereaksi terhadap objek, bereaksi dengan kebencian ataupun keserakahan, itu sebenarnya juga muncul karena kebodohan. Orang bereaksi ini bereaksi dengan kebencian, dengan keserakahan, yang muncul karena kebodohan. Tidak tahu bahwa itu adalah kotoran batin. Tidak tahu bahwa itu adalah pikiran-pikiran yang sebenarnya negatif, yang buruk, yang terus membawa seseorang kepada bertambahnya kotoran batin, dan tentunya sebagai dampaknya adalah membawa seseorang untuk terus berlanjut di dalam kelahiran-kelahiran. Nah, ini yang kedua. Jadi yang pertama, seseorang yang bereaksi dengan kebencian atau keserakahan, itu adalah yaitu kebencian dan keserakahan itu sendiri. Yang kedua, melakukan itu karena apa? Kebodohan. Karena moha. Nah, yang ketiga adalah pada saat seseorang bereaksi dengan kebencian, dengan keserakahan yang didasari oleh kebodohan, oleh ketidaktahuan, itu sendiri adalah bentuk perbuatan.
bentuk karma. Nah, setiap ada karma, setiap ada perbuatan, maka akan ada keberlanjutan. Keberlanjutan di sini tidak hanya sekedar dalam kehidupan sekarang, tetapi juga keberlanjutan ke dalam kehidupan mendatang. Artinya, orang bereaksi demikian, orang tersebut sedang melakukan, sedang membuat sebuah perbuatan yang terus membawa kepada kelahiran. Nah, karena melihat demikian, mengerti demikian, ada kebijaksanaan demikian, maka seseorang kemudian tidak akan bereaksi. Ya, tidak bereaksi demikian disebut sebagai kesadaran pasif, tetapi muncul karena kebijaksanaan. Muncul karena pengetahuan. Nah, ini yang paling mendasar. Itulah kenapa kemudian ada satu syair yang diberikan oleh Sang Buddha kepada seorang menteri bernama Menteri Santati. Nah, suatu ketika ada seorang menteri yang datang kepada Sang Buddha karena sedang dilanda kesedihan. Ya, karena dia kehilangan seorang wanita yang sangat dia sukai. Dia dilanda kesedihan, bertemu dengan Sang Buddha. Sang Buddha memberikan nasihat yang sebenarnya singkat sekali. Sang Buddha mengatakan, yang pube tang wisudahi, apapun yang lampau, bersihkan itu. Atau dengan kata lain, kosongkan, bersihkan yang lampau. Ya, jadi bersihkan yang lampau. Jadi apapun yang lampau, bersihkan itu. Yang pube tang wisudahi. Dan yang akan datang, jangan diisi. Atau kosongkan yang akan datang. Kalau engkau tidak melekat dengan yang sekarang, maka engkau akan berjalan dengan kedamaian. Jadi kalau dalam bahasa Palinya, yang pube tang wisudahi, kincapi mahu kincanang. Nanti kayaknya agak tidak sesuai. Ya, intinya adalah demikian, bahwa yang lampau itu dibersihkan, yang akan datang dikosongkan, dan yang sekarang jangan dilekati. Dan ketika yang sekarang ini tidak dilekati, maka seseorang akan berjalan dengan kedamaian. Artinya adalah, ketika seseorang bermeditasi, dengan kesadaran pasif, dengan batin yang tidak bereaksi, dengan batin yang tidak terseret oleh kebencian, ataupun keserakahan, yang kalau di dalam Mahasatipatthana Sutta, di sana ada istilah Vinaya Loke Abhija Domanasang, seseorang menyingkirkan abhija dan domanasa, keserakahan dan juga kebencian di dunia berkaitan dengan pancakanda, artinya seseorang tidak terseret oleh kebencian dan keserakahan, orang tidak bereaksi, seseorang hanya sekedar memperhatikan, melihat, yang itu disebut sebagai kesadaran pasif, maka sebenarnya seseorang yang bermeditasi demikian itu sedang membersihkan yang lampau. Yang dimaksud dengan membersihkannya lampau karena pada saat seseorang bermeditasi atau sedang mempraktikkan meditasi dan melihat apa yang sekarang saja, kita tahu bahwa apapun yang terjadi, yang sekarang kita alami, itu semua merupakan dampak dari yang lampau. Kalau kita hanya sekedar merasakan yang sekarang, yang itu adalah dampak, itu adalah akibat dari apa yang sudah terjadi yang lampau, artinya seseorang sedang membersihkan yang lampau.
Ketika merasakan yang sekarang, memperhatikan yang sekarang, mengamati yang sekarang, artinya seseorang sedang membersihkan yang lampau. Karena yang sekarang itu adalah hasil dari apa yang lampau. Dan karena seseorang memperhatikan yang sekarang, mengamati yang sekarang, tanpa membuat reaksi yang baru, tanpa membuat respon yang baru, artinya seseorang tidak melakukan perbuatan. Dan ketika seseorang tidak melakukan perbuatan, karena ia tidak bereaksi, artinya dia sedang mengosongkan yang akan datang. Dengan perbuatan tidak ada, maka tidak ada keberlanjutan. Dengan tidak adanya perbuatan, maka yang akan datang juga tidak ada. Tidak ada buah yang akan datang. Dan karena tidak ada buah yang akan datang, maka dia sedang mengosongkan yang akan datang. Yang lampu dibersihkan, yang akan datang dikosongkan. Dan karena seseorang memperhatikan apa yang sekarang tanpa bereaksi, tanpa melekati, tanpa juga menolak, maka dia juga dikatakan sebagai seseorang tidak menggenggam, tidak melekati yang sekarang. Karena tidak melekati yang sekarang, maka ya seseorang menjadi damai. Menjadi tidak kemudian gelisah. Karena tidak melekati yang sekarang. Maka yang lampau dibersihkan, yang akan datang dikosongkan, yang sekarang pun juga tidak dilekati. Nah, itu yang kemudian dalam bermeditasi oleh para guru meditasi disebut sebagai kesadaran pasif. Passive awareness atau bare attention. Perhatian yang sifatnya apa adanya. Tidak ada embel-embel. Nah, ini juga pemahaman yang membawa seseorang untuk agar batinnya dalam bermeditasi yaitu berada dalam kesadaran pasif. Dan kemudian yang menjadi poin utama dalam praktek meditasi dengan kesadaran pasif adalah sebenarnya kesadaran pasif ini juga muncul atas dasar pemahaman, pengetahuan bahwa segala sesuatu adalah anicca, tidak kekal. Yang tidak kekal ini ketika dilekati, digenggam membawa kepada duka penderitaan. Yang tidak kekal dan juga membawa penderitaan itu adalah tanpa diri, non-self. Tidak ada diri, tidak ada makhluk di dalamnya. Sebenarnya mengetahui anicca, dukkha, anatta inilah yang membawa seseorang pada kondisi batin untuk tidak melekat. Untuk tidak terseret kepada keserakahan dan kebencian. Hanya sekedar memperhatikan, mengamati. Tanpa ada kebencian, tanpa ada keserakahan, dan tentu karena di situ muncul dari kebijaksanaan, maka tidak ada kebodohan. Nah, seseorang yang melihat segala sesuatu sebagai anicca tidak kekal, yang tentu di sini adalah berkaitan dengan pancakanda, 5 gugusan, apakah jasmani, perasaan, persepsi, sanya, sangkara, bentukan-bentukan, dan juga kesadaran, melihat bahwa 5 gugusan ini tidak kekal, lantas untuk apa seseorang kemudian terbawa, terseret kepada keserakahan, menggenggam, melekati yang tidak kekal. Nah, menggenggam, melekati yang tidak kekal, ya penderitaan yang muncul. Dan juga untuk apa pula kemudian seseorang menolak, membenci terhadap 5 gugusan yang tidak kekal. Toh semuanya juga hanya lewat berlalu. Membenci, menolak itu juga penderitaan. Nah, sehingga dengan pemahaman segala sesuatu adalah tidak kekal, maka seseorang kemudian memperhatikan objek, mengamati objek, mengalami objek
tanpa melekati, tanpa menggenggam, dan juga tidak pula menolaknya. Nah, dari pemahaman anicca inilah kemudian muncullah sebuah kondisi batin di mana seseorang memperhatikan objek dengan kesadaran yang para guru meditasi mengatakan sebagai kesadaran pasif. Dan juga melihat bahwa 5 gugusan ini pada hakikatnya adalah dukkha, adalah penderitaan yang dengan kata lain yang lebih mendalam lagi, 5 gugusan ini sebagai beban. Jadi dukkha di sini adalah beban. Ya, selama ada 5 gugusan sebenarnya di situ ada beban. Melihat bahwa 5 gugusan ini adalah sebagai beban, lantas kemudian untuk apa kemudian seseorang menggenggamnya, menjadi serakah terhadap 5 gugusan? Atau juga lantas untuk apa pula kemudian menolak, membenci 5 gugusan ini? Nah, sehingga dengan pemahaman bahwa 5 gugusan ini adalah dukkha, maka batin menjadi apa? Menjadi tidak melekat. Melihat hanya sekedar melihat. Mendengar hanya sekedar mendengar. Membaui, mengecap, menyentuh itu hanya sekedar pengalaman. Termasuk ketika ada berpikir itu hanya sekedar ya pikiran semata. Nah, ini muncul karena apa? Karena ada kebijaksanaan. Demikian pula melihat bahwa segala sesuatu yang lebih kepada 5 gugusan ini, ya kalau kita mengatakan alam semesta ya tidak lain adalah 5 gugusan. Materi. Jadi jasmani ini tidak hanya jasmani, tapi juga materi, semua materi. Termasuk alam semesta yang sifatnya dapat disentuh, rumah, gunung, air, dan sebagainya itu juga bagian dari materi. Nah, 5 gugusan ini tidak lain adalah anatta, tanpa diri, tanpa adanya self, tanpa adanya katakan makhluk di dalamnya, tanpa adanya sebuah inti di dalamnya. Nah, melihat bahwa 5 gugusan ini tidak ada inti, yang mana tentu tidak layak, tidak patut untuk dilekati, maka batin seseorang yang bermeditasi dengan pemahaman demikian, melihat apapun fenomena yang muncul dengan tidak melekat. Dan juga dengan tidak menolak, tidak membenci. Jadi tidak menjadi serakah dan juga tidak menjadi benci. Hanya sekedar melihat. Nah, demikian kemudian batin menjadi pasif. Kesadaran menjadi pasif. Tetapi itu muncul dari sebuah kebijaksanaan. Di balik itu ada kebijaksanaan. Memang pada saat awal seseorang merenungkan anicca, dukkha, dan anatta, di situ memang ada semacam perenungan yang boleh dikatakan panjang lebar. Tetapi kalau batin kita sudah terampil, sudah terbiasa merenungkan anicca, dukkha, dan anatta, maka perenungan tersebut sebenarnya sangat singkat. Maka di dalam salah satu khutbah, yaitu Indriya Bhawana Sutta, nah di sana Sang Buddha memberikan satu penjelasan berkaitan dengan bagaimana seseorang melihat objek-objek melalui 6 indria. Mata melihat bentuk, telinga mendengar suara, hidung membawai bebauan, lidah mengecap rasa, jasmani merasakan sentuhan, dan pikiran ya berpikir bentuk-bentuk pikiran, objek-objek pikiran. Nah, bagaimana seseorang ketika misalnya sebagai contoh melihat bentuk dengan mata. Ketika seseorang melihat bentuk dengan mata, yang muncul biasanya 3. Salah satu dari 3. Apakah muncul pikiran senang ketika yang dilihat itu menyenangkan?
Ataukah muncul pikiran tidak senang, amanapang, ketika yang dilihat itu memang tidak sesuai dengan keinginan? Atau yang muncul adalah netral, pikiran yang netral, manapang. Artinya tidak menyenangkan, tapi juga bukan tidak menyenangkan. Artinya netral. Nah, seseorang yang melihat demikian dari kacamata Buddhis dalam praktik yang diajarkan oleh Sang Buddha, kemudian merenungkan bahwasanya apapun bentuk pikiran, apakah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, atau yang netral, itu semua adalah yang pertama, sangkatang. Yang kedua, olarikang. Yang ketiga, padicca samupanang. Artinya adalah apapun bentuk pikiran yang muncul, menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun yang netral, yang pertama sangkatang. Sangkatang adalah berkondisi. Artinya itu muncul, itu semua muncul karena kondisi. Ya kalau kita mengacu kepada misalnya sabda Sang Buddha di dalam Madhupindika Sutta. Bagaimana kesadaran atau pengalaman yang muncul dari mata ini muncul, itu kan muncul karena apa? Ada mata, ada bentuk, maka muncullah kesadaran mata. Dengan adanya ketiganya, mata, bentuk, dan kesadaran mata, maka muncul kontak, pasa. Dengan adanya pasa muncul perasaan. Dengan adanya perasaan muncul persepsi, sanya. Ketika muncul persepsi, muncul pengenalan, maka muncul pikiran. Pikiran bisa menyenangkan, tidak menyenangkan, bisa pikiran yang netral. Artinya pikiran ini muncul dari apa? Dari konstruksi. Sangkata itu semacam konstruksi. Terkondisikan oleh banyak hal. Yang pertama. Kemudian itu pun juga olarikang. Olarikang artinya kasar. Kasar di sini adalah ya apapun pikiran menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun netral sebenarnya dalam konteks spiritualitas itu kasar sekali. Itu bukan sesuatu yang halus, bukan sesuatu yang katakan mulia, itu kasar. Yang dengan kata lain itu adalah duka, penderitaan. Jadi kalau sangkata muncul karena konstruksi, artinya juga sebagai anicca, tidak kekal. Mengapa? Pikiran ini yang menyenangkan, tidak menyenangkan, dan juga netral, yang ternyata muncul dari mata dan bentuk, dari kesadaran mata, dari kontak, dari perasaan, dari persepsi, itu tidak kekal karena mata juga tidak kekal. Bentuk juga tidak kekal. Karena mata dan bentuk tidak kekal, maka kesadaran mata pun juga tidak kekal. Karena ketiganya tidak kekal, maka kontak pun juga tidak kekal. Karena kontak tidak kekal, maka perasaan juga tidak kekal. Karena perasaan muncul tergantung pada kontak. Maka ketika kontak tidak kekal, perasaan juga tidak kekal. Perasaan yang tidak kekal, maka persepsi, pengenalan, sanya juga tidak kekal. Karena sanya, persepsi, pengenalan muncul dari perasaan. Perasaan tidak kekal, persepsi juga tidak kekal. Karena persepsi tidak kekal, maka vitaka, berbagai macam pikiran yang muncul juga tidak kekal. Artinya apa? Melihat pengalaman itu sebagai anicca, tidak kekal. Dan juga melihat pengalaman itu sebagai apa? Olarikang, kasar. Yang mana kasar di sini juga bisa mengacu kepada duka, penderitaan. Itu juga sebagai bentuk penderitaan. Yang ketiga, padicca samupanang. Padicca samupanang di sini seperti padicca samupada. Artinya apa? Kemunculannya ini bersebab. Kemunculan dari
pikiran yang menyenangkan, tidak menyenangkan, dan juga netral, itu muncul dari sebab-sebab yang ada. Ya seperti tadi, ada bentuk, ada mata, kesadaran mata, ada kontak, ada persepsi, baru muncul pikiran. Atau misalnya kalau kita bicara sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Maha Hati Pado Pamasuta misalnya, yang disebut sebagai melihat. Ya. Melihat objek dengan mata, itu kan karena sebenarnya ada apa? Ada mata, ada bentuk, kemudian ada yang namanya tajus samanahara. Yang pertama, mata harus mata yang tidak rusak. Yang kedua, ada objek mata, bentuk. Nah, bentuk ini harus berada di wilayah di mana mata ini bisa melihat. Yang ketiga, ada tajus samanahara, yaitu ada apa? Ada perhatian di situ. Kalau ketiganya ini bercampur atau menyatu, saling menyokong, maka muncullah kesadaran mata. Tapi kalau salah satu dari tiga hal ini tidak ada, maka tidak ada kesadaran mata. Walaupun mata kita tidak rusak, walaupun ada perhatian, kalau objek mata ini tidak berada di wilayah mata bisa melihat, maka tidak ada pengalaman melihat. Walaupun objek mata ini berada di wilayah di mana mata bisa melihat, ada perhatian, tetapi kalau matanya rusak, juga tidak bisa memunculkan pengalaman melihat. Walaupun objeknya berada di wilayah di mana mata bisa melihat, mata juga tidak rusak, mata juga sehat, tetapi kalau kemudian tidak ada perhatian dari pikiran, tidak ada tajus samanahara, maka tidak ada pengalaman melihat. Pengalaman melihat karena tiga hal. Ada mata yang sehat, bentuk yang berada di wilayah di mana mata bisa melihat, dan juga ada perhatian. Maka akan ada, yaitu pengalaman melihat. Yang dari pengalaman melihat kemudian memunculkan pikiran senang, tidak senang, ataupun pikiran netral. Dan ternyata pengalaman dari melihat ini termasuk adalah pikiran senang, tidak senang, dan netral, itu muncul karena apa? Sebab-sebab yang ada. Tidak bisa berdiri sendiri. Ada banyak sebab yang memunculkan. Karena tidak bisa berdiri sendiri, itu merupakan pengalaman yang muncul dari berbagai sebab, berbagai fenomena, maka di dalamnya tidak ada inti. Di dalamnya tidak ada sebuah entitas. Dengan kata lain adalah anatta. Maka ketika dikatakan sangkatang, olarikang, padicak samupadang, itu mengacu pada anicca, dukkha, dan anatta. Nah, merenungkan bahwa apapun pikiran yang muncul berkaitan dengan melihat, apa itu menyenangkan, tidak menyenangkan, dan juga netral, sebagai sesuatu yang terkonstruksi, anicca, dengan kata lain, sebagai sesuatu yang sebenarnya dukkha, atau di sini adalah olarika kasar, dan juga sebagai sesuatu yang kemunculannya bersebab, padicak samupanang, dengan kata lain adalah anatta. Seseorang kemudian merenungkan bahwasanya etang santang, etang panitang, jadi dan upeka. Tetapi ini mendamaikan, ini luhur, yaitu upeka, keseimbangan batin. Nah, ketika merenungkan anicca, dukkha, anatta, atau dengan kata lain sangkatang, olarikang, padicak samupanang, seseorang muncul dalam batinnya sebuah kondisi batin yang adalah UPK, keseimbangan batin. Nah, keseimbangan batin inilah yang kemudian adalah dalam korelasinya terhadap kesadaran pasif adalah ketika seseorang kemudian menyadari objek tanpa melekati, tanpa memunculkan keserakahan, dan juga tanpa memunculkan penolakan atau kebencian. Batin menjadi tenang, batin menjadi seimbang,
dan batin menjadi UPK. Nah, jadi bagaimana kesadaran pasif ini yang membawa batin menjadi tenang, menjadi seimbang, tidak terseret oleh keserakahan ataupun kebencian, itu muncul dari sebuah kebijaksanaan. Nah, ternyata Sang Buddha dalam khutbah ini, Indriya Bhawana Sutta, mengatakan bahwa ternyata seseorang yang mengembangkan batin demikian, itu bisa menjadi terampil sekali. Sampai diberikan sebuah perumpamaan. Seperti halnya mata yang tadinya terbuka kemudian menutup, atau yang mata yang tertutup kemudian terbuka, demikian pula seseorang kemudian ketika muncul pikiran senang, tidak senang, dan juga netral, dengan sangat cepat, dengan sangat segera, batin menjadi seimbang, batin menjadi UPK. Nah, sehingga di sini seseorang yang mengembangkan perenungan terhadap anicca, dukkha, anatta, atau sangkatang, olarikang, padijja, samupanang, itu akan dengan sangat segera membawa batinnya kepada UPK, keseimbangan batin. Jadi tidak berlama-lama di dalam perenungan karena sudah terampil. Nah, itulah sehingga dalam kita memunculkan kesadaran pasif, kesadaran yang tidak melekati, tidak menolak, tanpa menghakimi objek-objek yang muncul, itu sebenarnya muncul karena kebijaksanaan. Jadi muncul karena pemahaman yang benar, muncul karena anicca, pemahaman tentang anicca, dukkha, dan anatta. Atau dengan kata lain, perenungan terhadap sangkata, olarikang, padijja, samupanang. Dan juga memahami bahwasanya keserakahan dan juga kebencian termasuk kebodohan adalah ya kotoran batin. Memahami pula bahwasanya memunculkan reaksi ketika melihat objek-objek, memperhatikan objek-objek yang muncul adalah karma, adalah perbuatan yang membawa kepada keberlanjutan. Nah, pemahaman-pemahaman yang demikian inilah yang melatar belakangi seseorang ketika bermeditasi tidak terseret oleh keserakahan dan juga kebencian. Itulah yang dimaksud dengan kesadaran pasif. Kesadaran yang sebenarnya di balik itu ada kebijaksanaan. Nah, ini yang sebenarnya ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Dan saya kira penjelasan cukup, dan apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Bante, saya mau bertanya tentang meditasi. Iya, silakan. Ya, kalau apabila kita meditasi merenungkan berbagai macam fenomena yang ada seperti ketidakakalan seperti itu, Bante, atau bahkan ketidakpuasan, duka, dan sebagainya, itu kalau saya merasa persepsi akunya justru seperti lebih kuat begitu, Bante. Dan di situ itu timbul suatu ketakutan akan apa yang akan terjadi pada diri saya begitu. Jadi itu, tapi di sisi lain belum merasa terdesak untuk melakukan hal yang seharusnya begitu, Bante. Nah, itu kalau di sini mungkin kan diperlukan keseimbangan begitu, Bante. Nah, itu bagaimana caranya, Bante, agar nantinya bisa seimbang begitu? Maksudnya muncul ketakutan ini kan suatu hal yang menurut saya alamiah karena suatu hasil dari perenungan-perenungan tadi begitu, Bante. Tapi kan persepsi akunya ini yang masih justru malah menguat begitu, Bante. Iya, sekarang saya mau tanya, contohnya bagaimana kok bisa persepsi aku itu semakin menguat? Ya, misalnya begini, Bante. Misalnya kita merenungkan bahwa diri ini tidak kekal seperti itu, Bante, terus tidak memuaskan, semisal kita inginnya selalu sehat tetapi ternyata sakit-sakitan seperti itu, atau misalnya membayangkan bahwa suatu saat ketika kita sekarang sehat, suatu saat mungkin sakit, atau orang lain juga seperti itu, jadinya di situ malah justru saya merasa jadinya kan akunya itu semakin besar, Bante. Maksudnya persepsi tentang dirinya kan semakin besar, tetapi muncul juga ketakutan, termasuk juga dengan keberadaan orang lain, mungkin memikirkan orang tua atau saudara-saudara jika mereka itu tidak kekal begitu, Bante. Iya.
itu kepemilikannya kan otomatis jadi seperti penguat begitu Bante. Iya. Sekarang begini. Dalam kita memahami bahwasanya tidak ada diri, di situ kita harus melihat bahwasanya apapun fenomena yang muncul itu adalah tidak kekal. Justru ketika melihat bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, kemudian diselidik ke dalam setiap fenomena yang muncul, maka kemudian kita justru akan terbawa kepada sebuah pemahaman. Lantas sebenarnya mana yang disebut sebagai diri? Mana yang disebut sebagai aku? Ternyata diri aku itu adalah persepsi kita, kecenderungan kita. Nah, kalau kita masih belum menyelidik ke dalam, kita hanya ya katakan merenungkan tentang yaitu bahwasanya kita itu hidup kita itu karena perbuatan kita, karena karma kita, memang persepsi diri akan semakin kuat. Tetapi kalau kita menyelidik lagi lebih ke dalam, yaitu artinya adalah bahwa sekarang kita melihat ada semacam diri, ada semacam entitas, melihat bahwa kita itu adalah sebagai sebuah makhluk. Tetapi perenungannya adalah kita memilah-milah apa sih yang disebut sebagai makhluk. Oh, ternyata ketika dipilah-pilah, ketika diurai, ternyata hanya batin dan jasmani. Atau ternyata hanya 5 gugusan. Yang kemudian ketika diperhatikan satu persatu, setiap dari gugusan ini hanya muncul lenyap. Atau dengan yang paling sederhana adalah batin dan jasmani ini itu hanya sekedar muncul lenyap. Jasmani yang ini adalah susunan dari 4 unsur, setiap unsurnya juga hanya muncul lenyap, tidak bisa bertahan. Terus lantas yang disebut sebagai diri itu mana? Oh, itu adalah kecenderungan dari batin kita. Sekedar kecenderungan. Itu yang kemudian harus direnungkan. Dan kemudian melihat ke dalam batin. Mana sih yang disebut sebagai diri di dalam batin? Ternyata itu hanya sesuatu yang muncul lenyap yang tidak bisa bertahan, yang selalu berubah. Termasuk kecenderungan atau persepsi bahwa ada diri, bahwa ada aku pun juga muncul lenyap. Yang terus berubah. Nah, sehingga mana yang bisa dikatakan sebagai diri? Nah, sehingga dalam perenungan terhadap anicca, perenungan terhadap ketidakkekalan, itu seharusnya pada akhirnya membawa kepada pemahaman bahwa tidak ada diri. Termasuk adalah ketika berbicara tentang anatta itu sendiri, apalagi kita analisis, kita urai, yaitu 5 gugusan kita, atau kita melihat dari sisi, oh ternyata kita yang merasa bahwa kita memiliki jasmani, memiliki perasaan, memiliki persepsi, memiliki bentuk-bentuk pikiran, memiliki kesadaran, tetapi kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Kita tidak bisa mengontrol jasmani kita untuk selalu dengan keinginan kita. Kita tidak bisa mengontrol perasaan kita untuk selalu dengan keinginan kita. Dan karena tidak bisa mengontrol, lantas mana yang dikatakan sebagai diri? Pada hakikatnya tidak ada. Hanya kecenderungan kita lah yang ada, yang masih menganggap bahwa ada aku, ada diri. Nah, sehingga memahami anicca lebih mendalam lagi, membawa kepada pemahaman bahwa tidak ada aku, tidak ada diri. Tetapi kecenderungan bahwa ada aku, ada diri memang kuat sekali, masih ada. Tetapi itulah yang kemudian kita kembangkan persepsi anicca ini, atau aniccasanya ini kita kembangkan. Tetapi kalau kita masih melihat dari sisi perubahan secara ya superficial atau secara permukaan, yaitu kita masih melihat bahwa ada diri
katakan ada perubahan, ya, ada perubahan usia tua, sakit, kematian, tetapi seakan-akan ada diri yang tidak berubah. Ini jadi masalah. Nah, ketika melihat bahwa ada sesuatu, ada diri yang tidak berubah, ya akhirnya kita masih terbawa kepada pandangan persepsi bahwa ada diri. Padahal yang sesungguhnya adalah bahwa secara keseluruhan, termasuk persepsi bahwa ada diri pun juga mengalami perubahan, mengalami ketidakkekalan. Sehingga mana yang dikatakan sebagai diri, sebagai entitas, sebagai inti, karena semuanya adalah tidak kekal. Memang awalnya seperti ada diri, tetapi cobalah lihat, diri yang dikatakan sebagai diri ini ada tidak? Wong itu pun juga berubah, itu pun juga tidak kekal. Nah, melihat itu artinya yang di luar juga tidak kekal, yang di dalam yang selama ini juga dianggap sebagai sebuah entitas yang kekal, itu pun juga tidak kekal. Itu yang juga harus dilihat. Tidak hanya melihat secara superficial, tetapi melihat lebih ke dalam lagi, bahwa tidak ada diri. Nah, sehingga kalau seseorang memperhatikan bahwa segala sesuatu ternyata itu ya bebas dari diri, bebas dari aku, maka seseorang hanya melihat fenomena sebagai sekedar fenomena, tanpa membumbui, mengembel-embeli dengan kecenderungan persepsi, anggapan bahwa ada diri. Ketika melihat fenomena sebagai fenomena, itulah yang sesungguhnya seseorang melihat swabhawa lakhana. Hanya melihat karakteristik khusus dari masing-masing fenomena yang dilihat. Melihat jasmani ini hanya sekedar apa? Sekedar kepadatan, sekedar yaitu fenomena yang sifatnya adalah meleleh, mencair, sekedar fenomena yang sesungguhnya hanya sekedar yaitu temperatur atau suhu atau panas dingin, sekedar fenomena yang sesungguhnya hanya gerak atau angin, tidak lebih dari itu. Dan itu adalah swabhawa. Yang itu yang kemudian dalam Abhidhamma juga dimasukkan ke dalam paramata saca, kebenaran yang tertinggi dalam artian bahwasanya ya hanya sekedar fenomena. Nah, kalau hanya melihat itu sebagai sekedar fenomena, maka ya sebenarnya persepsi, anggapan, kecenderungan bahwa ada diri, ada aku juga akan semakin berkurang, semakin lenyap. Nah, kalau anggapan, kecenderungan, persepsi, pemikiran bahwa ada aku ini semakin berkurang, semakin runtuh, maka ketakutan pun juga akan semakin berkurang. Nah, tetapi kalau kemudian kita melihat sebuah perubahan, tetapi juga masih ada anggapan ada diri, ada aku, ya memang ketakutan semakin bertambah. Dan itu dialami oleh banyak orang, bahkan oleh para dewa juga. Maka ketika Sang Buddha pernah mengatakan, ketika beliau berbicara tentang sihanada auman singa, jadi seperti singa yang mengaum, ketika singa mengaum, kemudian semua binatang akan lari ketakutan. Demikian pula ketika Sang Buddha mengaum dengan ajaran dhammanya, bahkan para dewa pun juga ketakutan. Karena mereka kemudian berpikir, selama ini dianggapnya bahwa kehidupan mereka itu kekal. Tetapi ternyata apa yang mereka anggap sebagai kekal itu berubah. Itu tidak kekal. Itu tidak permanen. Mereka ketakutan. Ya, kenapa ketakutan itu muncul? Karena ada anggapan bahwa ada diri yang terus mengalami perubahan. Dengan kata lain, bahwa ada sesuatu yang tidak kekal, tapi diri ini masih dianggap ada. Tetapi kalau kemudian diri ini sudah tidak dianggap ada, tidak ada diri, tidak ada aku, ya
ketika ketidakkekalan muncul atau terjadi dan itu memang terjadi, maka ketakutan juga semakin berkurang. Ya, tentu mereka yang sudah tidak ada ketakutan sama sekali ya memang arahanta. Seorang arahat memang sudah bebas dari ketakutan. Ya, karena memang sudah betul-betul melenyapkan persepsi pandangan bahwa tidak ada diri. Kalau kita ketakutan masih ada karena masih ada persepsi ada diri. Ya, kenapa? Jangankan yang berkaitan dengan hal tersebut melihat yaitu ada fenomena sakit, perpisahan, ada kematian, bahkan ketika berada di tempat gelap, kemudian rasa takut muncul, ya karena apa? Karena ada persepsi, ada diri, maka ketakutan muncul. Ya, tetapi seorang arahanta memang sudah melenyapkan semuanya. Nah, tetapi kita sebagai seorang Buddhis, atau katakan, ya kita diajarkan oleh Sang Buddha berkaitan dengan hal ini, ya itulah keuntungannya. Kita melatih batin kita, melihat ketidakkekalan, tidak hanya separuh, tetapi secara keseluruhan. Yang tidak kekal itu seluruhnya. Ya, termasuk anggapan bahwa ada diri pun juga tidak kekal. Dan itu pun juga sebenarnya sebagai anggapan saja. Diri itu tidak ada, tapi anggapan diri itulah yang terus menghantui kita. Yang itu yang harus dilenyapkan. Dan untuk melenyapkan memang sesuatu bukan sesuatu yang mudah. Kalau mudah kan berarti sudah arahat semua. Dan kita punya anggapan demikian sudah tidak terhitung lamanya. Kita hidup di alam tumbuh lahir yang sudah tidak terhitung banyaknya disebabkan karena apa? Ya karena ada dorongan. Dorongan yang membawa kita untuk terus terlahir. Dan dorongan itu tidak lain adalah anggapan bahwa ada diri. Nah, tapi sekarang kita berusaha, kita melatih, ya kita tidak tahu kapan berakhirnya, tapi kita melatih untuk hal itu. Ya, saya kira demikian ya. Ya, baik Bante, terima kasih. Ya, baik. Bante, saya mau bertanya, Bante. Ya, silakan. Jadi kan saya pernah mengikuti suatu webinar begitu ya, Bante. Dan narasumbernya itu seorang psikiater. Terus kan dia kan katanya maksudnya kayak seorang guru meditasi juga. Nah, psikiater itu kan bicara kalau semisal orang yang memiliki gangguan mental berat itu tidak bisa asal diminta untuk bermeditasi karena justru akan fatal akibatnya begitu. Atau memang sebenarnya bahkan orang yang tidak memiliki gangguan mental yang berat pun sebenarnya jika bermeditasi tanpa bimbingan itu juga tetap berbahaya ya, Bante? Sekian, Bante, pertanyaannya. Ya. Ya, memang kalau seseorang punya gangguan mental, ya apalagi itu berat, itu memang ya jangan langsung diajak untuk berdiam diri. Karena apa? Memang ketika orang langsung diajak berdiam diri melihat batin, apalagi dia itu sedang terkena gangguan mental, itu agak berbahaya. Tapi orang demikian harus apa? Harus menyelesaikan terlebih dahulu masalah yang dia hadapi. Itu yang terpenting. Karena orang yang diajak untuk melihat ke dalam batin, itu seharusnya adalah orang yang batinnya sudah tenang. Orang yang batinnya sudah, paling tidak orang yang katakan tidak stres atau orang yang tidak mengalami depresi. Paling tidak demikian. Baru kemudian melihat ke dalam batin. Tapi kalau orang yang sedang depresi, orang yang sedang mengalami gangguan mental yang berat, ya itu bahaya. Bahkan Sang Buddha sendiri kan ketika mengajarkan Dhamma kepada para siswanya, itu menggunakan apa? Menggunakan latihan bertahap. Menggunakan yaitu anupubisika, latihan bertahap. Melatih seseorang dari yang paling sederhana terlebih dahulu. Yaitu apa? Mengajarkan bagaimana mempraktikkan sila dengan baik. Kemudian diajarkan bagaimana seseorang mengendalikan indria-indrianya. Bagaimana seseorang diajarkan untuk hidup puas.
dengan apa yang dimiliki, bagaimana seseorang hidup berkesadaran, baru kemudian diarahkan, pergilah ke hutan, pergilah ke tempat yang sepi, ke gunung. Nah, di sana berdiam diri, melenyapkan rintangan-rintangan batin. Ya, orang demikian diajak untuk berdiam diri setelah terlatih dalam hal-hal lain yang memang batinnya sudah siap. Tapi kalau orang yang kena gangguan mental berat, ujuk-ujuk langsung diajak untuk duduk diam bermeditasi, wah tambah terganggu lagi. Oleh sebab itu memang betul. Jadi orang demikian harus yaitu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kalau orang misalnya punya hutang yang banyak misalnya, langsung disuruh meditasi, ya tidak bisa. Dia gelisah, dia khawatir dengan hutangnya, ya yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia menyelesaikan hutangnya terlebih dahulu. Padahal itu baru hutang, belum lagi kalau misalnya masalah mental yang berat, seseorang yang ingin bunuh diri karena depresi, kemudian disuruh berdiam diri, melihat ke dalam batin, wah tambah berat lagi. Karena dia belum selesai dengan pikiran yang membuat dia stres. Maka dia harus harus menyelesaikan terlebih dahulu masalah mentalnya. Ya seperti misalnya Sang Buddha terhadap kisah Gotami. Ya kan pernah dengar ceritanya kan? Nah, kisah Gotami ini kan sedang stres berat karena anaknya itu meninggal. Wah, dia bawa kemana-mana. Anaknya mencari orang, siapa tahu ada yang bisa menyembuhkan anaknya supaya hidup lagi. Nah, kemudian oleh orang-orang kemudian diarahkan kepada Sang Buddha dengan harapan mungkin Sang Buddha tahu cara untuk menyembuhkan anaknya, untuk bisa menghidupkan kembali anaknya. Nah, pada waktu itu ketika kisah Gotami datang pada Sang Buddha meminta agar Sang Buddha bisa menghidupkan anaknya, Sang Buddha tidak kemudian dengan serta-merta mengatakan, oh nggak usah, itu kan sudah mati, nggak akan bisa dihidupkan lagi. Nggak bisa demikian. Karena dia sedang stres. Maka bagaimana agar kisah Gotami ini terbebaskan dari stresnya terlebih dahulu? Maka Sang Buddha mengatakan, oh iya, saya bisa menyembuhkan, saya bisa menghidupkan lagi anakmu. Tetapi ada syaratnya. Carilah biji wijen yang mana di keluarga tidak ada satupun anggota keluarga yang pernah meninggal dunia. Coba cari sana. Kalau ada, saya bisa menyembuhkan anakmu. Nah, dengan pernyataan Sang Buddha kan itu ada harapan. Tidak semakin stres. Tetapi setelah mencari satu persatu di setiap keluarga, tidak ada. Banyak dalam satu keluarga pasti ada yang pernah meninggal. Oh, banyak di setiap keluarga ada biji wijen, tetapi yang tidak ada keluarga, anggota keluarganya yang belum pernah meninggal, itu tidak ada. Nah, sehingga dia menjadi sadar. Nah, karena sadar itulah batin sudah menjadi tenang, itulah kemudian Sang Buddha bisa memberikan pemahaman penjelasan tentang ajaran beliau. Dia kemudian akhirnya menjadi seorang bhikkhuni, mempraktikkan dhamma, mencapai kesucian arahanta. Artinya apa? Ada latihan bertahap, ada pemberian pemahaman yang sifatnya bertahap, tidak langsung serta-merta untuk diajak bermeditasi melihat ke dalam batin, tidak demikian. Ya memang sehingga dalam hal ini kalau ada orang yang sedang mengalami gangguan mental berat, ya yang pertama harus dilakukan adalah menyelesaikan terlebih dahulu gangguan mental tersebut. Kemudian untuk orang yang tidak terkena gangguan mental, ya tetap harus mendapatkan bimbingan dari seorang, paling tidak adalah kalyana mita, atau sahabat yang baik, yang juga mempraktikkan dhamma, yang juga bermeditasi, sehingga ketika mengembangkan batinnya tidak salah jalan. Tapi kalau orang tidak terkena gangguan mental kan artinya bisa diajak untuk bermeditasi. Hanya saja teman yang baik, sahabat yang baik, kalyana mita itu masih dibutuhkan.
Ya, saya kira demikian ya. Iya, Bante. Terima Ya. kasih, Bante. Baik. Baik, kalau cukup, ya mudah-mudahan berkaitan dengan kesadaran pasif bisa dimengerti. Ketika misalnya ada yang bertanya, apa itu kesadaran pasif dalam bermeditasi, vipassana, bisa menjawab dengan baik. Dan yang terpenting adalah ketika Anda semua bermeditasi vipassana, kemudian diajak untuk melihat objek sebagaimana adanya, tahu apa yang dilakukan. Jadi bukan sekedar yaitu melihat, mengamati tanpa ada kebijaksanaan, tetapi di balik itu ada kebijaksanaan yang harus disertakan. Karena kalau tidak ada kebijaksanaannya, memang seperti patung, seperti orang yang masa bodoh, yang tidak peduli, yang apatis. Yang itu bukan meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Karena meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha selalu mendasarkan yang dilakukan pada kebijaksanaan, banyak kepada wisdom, dan itu yang harus dimunculkan dalam bermeditasi. Saya kira demikian. Semoga ini saya itu dulu ya. Oke, semoga apa yang telah disampaikan membawa kepada manfaat dan kita semua maju dalam Dhamma, Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.